Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memprediksi suatu keadaan yang akan terjadi menimpa umat Islam pada suatu masa nanti. Dan apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memprediksi akan terjadi sesuatu menimpa umat Islam pada suatu zaman nanti, prediksi Nabi bukanlah sebuah ramalan. Kalau ramalan bisa terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Tapi ketika apa yang diprediksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinlah kita bahwa itu pasti terjadi. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berkata atas kehendak hawa nafsunya, tetapi apa yang diucapkan Nabi adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi sabdakan? Kata Nabi, sayati ala nasi zaman la yabqa minal qur'ani ila rusmu wala minal islami ila ismu yatasammaunahu wahum ab'adun nasa minhu masajiduhum amiratun wa khiya kharubu minal huda. Fuqaha udzalika zamanun sarun fuqa tahta dhilis sama minhum farazatil fitnati wa ilaihim tam. Akan datang satu zaman menimpa umatku di mana pada saat itu Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Di rumah setiap muslim ada Al-Quran. Bukan hanya sekedar 1, 2 dan bahkan lebih. Tapi maaf, tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, apalagi diamalkan isi. Inilah yang kata seorang mubalik kondang mengatakan, saat ini tontonan jadi tuntunan, sementara tuntunan hanya sekedar dijadikan tontonan. Bukankah kita juga bisa bertanya kepada diri kita masing-masing? Di lingkungan rumah tangga kita, masing-masing kita mungkin punya Al-Quran. Tapi berapa banyak di antara anggota keluarga kita yang selalu membiasakan diri membaca Al-Quran? Kemanalah pula dengan anak-anak kita? Apalagi ketika kita bertanya, sejauh mana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kedua, wala minal islami illa ismu. Dan tidaklah Islam itu kecuali hanya tinggal sekedar namanya saja. Umat Islam banyak, tapi kata Nabi ibarat buih di lautan yang mudah terombang-ambingkan oleh gelombang. Banyak orang yang mengaku sebagai umat Islam, beridentitas Islam, tapi sikap dan perilakunya jauh dari cerminan dia sebagai seorang muslim. Ketiga, masajiduhum amiratun wa hiya kharabi minal huda. Masjid dibangun besar-besar, tapi sayang, penghuninya jauh dari orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita melihat betapa kaum muslimin dalam membangun masjid itu megah-megah, besar-besar? Tapi maaf, jika kita melihat isinya, jauh dari orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Sangat sulit untuk mereka berbondong-bondong memenuhi masjid-masjid Allah. Kecuali hanya beberapa gelintir kaum muslimin saja yang istiqomah untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada. Dan terakhir, fuqaha dzalika zamanun sarun fuqa tahta dhilis sama minhum kharajatil fitnati wa ilaihim ta'ud. Saat itu nanti banyak ulama-ulama. Yang ulama-ulama itu ketika mengeluarkan fatwanya tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka mengeluarkan fatwa hanya untuk kepentingan para penguasa. Sehingga
Fatwa yang dikeluarkannya sungguh sangat amat menyesatkan umat manusia. Kalau kita bertanya, apakah yang diprediksikan oleh Nabi itu sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita? Berlebihan rasanya kalau kita bilang itu sudah terjadi. Tapi maaf, terlalu naif. Kalau kita menutup mata, fenomena yang terjadi tengah-tengah masyarakat kita mengarah kepada terwujudnya apa yang diprediksikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, marilah kita berusaha paling tidak untuk diri dan anggota keluarga kita agar jangan sampai apa yang diprediksikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menimpa pada diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan anggota keluargamu dari siksa api neraka. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.